Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Clarissa Angelina Ayanglau dengan NIM 2201070054. Saya adalah mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan dosen yang mengampu Pak Fadil Masud Esos M. Hum. Dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu perubahan sosial. Di sini saya akan mengambil atau membahas terkait pandangan menurut Soleh Solmarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok-kelompok masyarakat, perubahan sikap dan pola perilaku yang terkadang menimbulkan suatu perubahan gaya hidup, salah satunya rebonding rambut. Gaya hidup seperti ini biasa saja disebut sebagai perubahan sosial di atas kepala. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah kita pernah merasakan ada perubahan dalam kehidupan kita? Tentu saja kita pernah mengalami perubahan. Lalu, apa itu perubahan? Perubahan biasanya disebut sebagai sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke waktu, atau dari waktu sebelumnya atau sesudah adanya suatu kegiatan atau aktivitas. Setiap aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan suatu perubahan tersebut, yaitu perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini terjadi bukan hanya sendirinya, namun ada suatu kumpulan individu yang membentuk menjadi satu kesatuan masyarakat yang memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tantangan kehidupannya, seperti norma-norma, adat istiadat, serta nilai-nilai yang ada yang harus ditaati oleh semua masyarakat dalam lingkungan tersebut. Pengertian masyarakat juga dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain-lainnya. Pengertian masyarakat secara umum yaitu dapat didefinisikan sebagai kelompok orang-orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dalam bergaul untuk kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, keinginan yang memberikan suatu reaksi dalam lingkungan masyarakatnya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan adanya interaksi antar masyarakat dapat menyebabkan suatu perubahan, seperti perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu bentuk dari peralihan tata kehidupan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu secara terus-menerus karena memiliki sifat yang sangat dinamis dan dapat terus berubah. Hakikat manusia tidak dapat berhenti pada satu titik saja dalam kehidupannya dalam sehari-hari, karena mereka selalu mengalami perubahan secara lambat atau cepat dan besar ataupun kecil. Perubahan sosiologi yang menyasar pada segala perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan ini kemudian mempengaruhi sistem sosial yang ada. Cakupan sistem sosial yang berdampak dari perubahan yang terjadi di antaranya adalah nilai, sikap-sikap, serta pola perilaku manusia yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat penting terhadap munculnya perubahan sosial dalam jangka waktu tertentu, karena mereka yang kemudian akan menghadapi segala faktor terjadi dan menyebabkan perubahan sosial itu muncul sendiri. Manusia memiliki sifat dasar yang tidak selalu puas. Hal itu harus terus berkembang hingga membuat munculnya perubahan dalam memenuhi kehidupan dalam perubahan sosial. Dalam perubahan sosial, adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadi perubahan sosial tersebut. Kira-kira apa faktor itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perubahan sosial. Pada dasarnya perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat karena ada perasaan tidak puas dalam pola kehidupan lama. Maka dari itu masyarakat berusaha memperbaikinya dengan melakukan suatu perubahan.
Nah, perubahan tersebut ada yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat sendiri. Berikut faktor pendorong atau penyebab perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menciptakan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini akan mendorong manusia untuk menemukan ilmu dan teknologi baru ke depan untuk mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Dampaknya akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya, dulu kelas sosial di masyarakat tidak ditentukan dari jenis transportasi yang digunakan. Kini kalangan yang memiliki kendaraan mewah memiliki status dan kelas sosial yang lebih tinggi sehingga menimbulkan perubahan sosial di masyarakat. Maka dari itu, ada suatu pengetahuan yang muncul untuk menciptakan hal-hal baru seperti teknologi baru. Misalnya yaitu seperti alat transportasi yang dulunya belum ada dalam masyarakat, di mana masyarakat harus berjalan kaki untuk pergi atau menempuh suatu tempat. Namun dengan anak teknologi, yaitu menciptakan motor, mobil, angkutan umum, kereta, pesawat yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pergi ke suatu tempat. Tidak hanya itu, adapun HP dan internet sebagai alat komunikasi, di mana dulu ketika kita ingin berkomunikasi harus menggunakan kantor pos atau pada zaman dahulu menggunakan burung untuk komunikasi, seperti untuk menyampaikan pesan karena jarak yang jauh. Namun sekarang dengan HP dan internet kita dapat berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh. Serta internet dapat membantu kita untuk mengakses segala jenis informasi yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu jumlah penduduk. Tak hanya ilmu pengetahuan, jumlah penduduk juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga merupakan faktor pendorong perubahan sosial. Contohnya, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa menimbulkan banyak masalah sosial yang artinya memberikan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya, karena berlangsungnya urbanisasi. Perubahan sosial yang terasa adalah munculnya pencampuran budaya dari kaum pendatang, perbedaan kebiasaan, hingga konflik dan ketimpangan sosial. Berikutnya, yaitu adanya yang ketiga, yaitu pertentangan atau pemberontakan. Kehidupan masyarakat tentu tak terhindarkan dari pertentangan atau konflik. Konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan masyarakat hingga munculnya ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Hal ini pula yang menjadi pendorong atau menyebabkan perubahan sosial tersebut. Misalnya karena pergantian penguasa, kesepakatan baru, hingga akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Selain dari dalam masyarakat, perubahan sosial juga bisa terjadi karena faktor dari luar masyarakat. Salah satunya yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai macam budaya, ada istiadat. Ketika masyarakat yang berbeda budaya berbaur, maka dapat menciptakan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula menciptakan pencaburan kebudayaan yang turut menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat tersebut. Misalnya, dalam bentuk nilai, norma, hingga kebiasaan. Hal ini kadang bisa saling diterima, namun bisa juga saling ditolak oleh sesama masyarakatnya. Kebudayaan yang berasal dari luar yaitu adanya gaya bahasa, gaya berbicara dan sopan santun, serta berpakaian yang tidak sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga hal ini dapat merusak nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia tersebut. Berikutnya yaitu peperangan. Peperangan dapat mempengaruhi perubahan sosial, di mana peperangan baik perang saudara maupun perang antar negara juga dapat menimbulkan perubahan sosial, bahkan perubahan sosial yang terjadi bisa berskala besar. Misalnya, mempengaruhi perubahan birokrasi suatu negara. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu faktor bencana alam. Faktor lain juga menyebabkan perubahan sosial di masyarakat adalah bencana alam, seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Sebab bencana alam akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat yang baru yang lebih aman. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah
mereka tuju. Begitupun dengan kebiasaan mereka yang mungkin akan berubah usai terkena bencana tersebut. Mungkin itu saja faktor-faktor dari perubahan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu fenomena atau kasus perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Misalnya fenomena rebonding. Kira-kira apa itu rebonding? Fenomena rebonding rambut merupakan tren yang terjadi di kalangan perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan rebonding juga sebagai salah satu upaya perempuan untuk merawat dan menjaga kesehatan rambut mereka, dan perempuan akan lebih percaya diri. Kini kita harus jujur dengan realitas yang terjadi. Kini rambut keriting mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dan besar oleh kekuatan budaya global, sehingga adanya peralihan gaya hidup atau dikenal dengan bahasa masa kini, yaitu lifestyle. Saat ini mungkin kita bisa melihat di kalangan anak muda, terutama di dalam kehidupan kita, yaitu kaum perempuan, di mana kaum perempuan ini sangat gemar sekali meluruskan rambut, seperti smoothing atau rebonding. Salah satu alasannya yaitu lifestyle atau gaya hidup baru yang kelihatan lebih modern, indah untuk dipandang atau dilihat. Manusia begitu percaya kepada tawaran dan hasutan global. Entah kapan manusia sadar dan kembali membangkitkan narasi kecil untuk melawan. Rupanya sangat sulit karena globalisasi menawarkan tentang kesenangan yang berulang-ulang, walau menurut Ritzel adalah satu kepalsuan. Fenomena rebonding ini dapat menyebabkan nilai-nilai estetik dan etika telah hilang dan tak bernilai di hadapan manusia karena alasan kehidupan. Ketergantungan manusia yang sangat luar biasa dibangun oleh sistem-sistem yang seakan-akan menjadi solusi terbaik dalam dunia kerja. Terkadang juga gelisah, tapi tak terduga karena globalisasi menawarkan tentang kepuasan dan kebahagiaan yang simpel dan mudah diraih. Smoothing rebonding menjadi salah satu hidup atau gaya lifestyle yang kini merata dan terhegemoni dalam sendi-sendi sosial. Semua orang membangun mindset atau metode pemikiran yang seragam dan heterogenetik untuk mendapat rambut yang ideal dan istimewa. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia beridentitas tersandera dalam pelukan romantisnya kepentingan global. Kasus wacana kecantikan menyeroboti identitas dan tubuh manusia yang terlalu terlena dan terbuai dengan konsep itu. Kini, pelan-pelan dalam diri mereka yang dimodifikasi mengikuti kepentingan pasar dan ide-ide global, semisalnya banyak meluruskan rambut demi mendapat beras yang bagus dan kategori orang-orang cantik, riskan fenomena dikonstruksi oleh pemodal demi keuntungan produknya. Lifestyle kini cenderung mengikuti budaya-budaya yang ada, yaitu budaya barat yang sudah mapan untuk melepaskan diri dari konotasi kata tradisional atau terbelakang. Tak sadar rambut-rambut menunjukkan identitas mereka kini perlahan-lahan diluruskan dengan menggunakan smoothing atau rebonding, atau juga dipirang, di wig untuk mengikuti model yang dikonstruksi oleh iklan produk yang mereka lihat, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial. Dari fenomena rebonding yang sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dikenakan adanya faktor teknologi serta budaya dari luar yang dapat mengancam budaya dan istiadat dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat harus mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Sikap yang dapat ditunjukkan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Berikutnya yang kedua, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat demi NKRI. Yang ketiga, yaitu memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
yang harus diterapkan dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kelima, menjaga kebudayaan daerah atau lokal tertentu agar terhindar dari ancaman-ancaman budaya luar yang dapat mengancam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Karena itulah masyarakat harus lebih dewasa, terutama dalam menghadapi ancaman buruk dari luar yang dapat merusak ketahanan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Contoh, masyarakat harus sadar bahwa Indonesia memiliki banyak budaya, oleh sebab itu tindakan pelestarian sangat diperlukan. Berikut beberapa cara menghadapi pengaruh sosial budaya dari luar. Cara-caranya yaitu yang pertama, menyaring budaya asing yang akan masuk ke Indonesia dan disesuaikan dengan nilai norma dan keyakinan. Yang kedua, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkenalkan dan melestarikan budaya dalam negeri. Mungkin itu saja cara menyikapi perubahan sosial yang disebabkan dari faktor teknologi dan budaya luar. Sekian dari saya. Pembahasan dari saya tentang perubahan sosial, faktor-faktor pendorong perubahan sosial, fenomena atau kasus yaitu kasus rebonding, serta bagaimana cara-cara untuk menyikapi perubahan sosial yang terjadi dalam faktor teknologi dan sosial budaya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.